Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas praktikum tentang penulisan struktur kontrol oleh saya Lia Zairo, NRP 7400-4003, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran dari praktikum penulisan struktur kontrol ini adalah mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, kontrol blok menggunakan nested loops dan label, mengontrol alur eksekusi PL SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Berikut macam-macam perintah if then and if then else and if then else if and if. Cara penulisannya: if conditionnya, then statement yang ditampil dan statementnya, kemudian jika ada else if condition, then statementnya else statement, kemudian diakhiri dengan and if. Contohnya, if upper v last name sama dengan Kayets, then maka v mgr diisi dengan 102, kemudian ditutup dengan and if. Perintah if sederhana sama seperti tadi. Perintah if campuran di sini ada and. Jadi if v name sama dengan Vargas, and dan salary lebih dari 6.500, di sini kondisinya ada v name sama dengan Vargas dan salary lebih dari 6.500. Then statementnya v depno sama dengan 60, kemudian diakhiri dengan and if. Alur eksekusi if then else. Di sini ada if condition. Jika benar, maka dilakukan action. Then if condition true, then action, termasuk if statementnya. Tapi jika if condition menghasilkan not true, maka akan dilakukan else action. Perintah if then else. Contoh, set variable boolean v 5 years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, set false. Seperti biasa dilakukan declare v hire date, tipe datanya date, kemudian isinya 12 Desember 1990, v 5 years, tipe datanya boolean. Begin, kemudian perintah if then else nya adalah if months between sysdate, v hire date bagi 12 lebih dari 5, then v 5 years sama dengan true, else v 5 years false, kemudian diakhiri dengan and if. Alur eksekusi if then else if. Di sini ketika ada if condition, maka jika benar true, then action. Jika tidak benar not true, akan dijalankan else if condition. Else if condition ini sendiri terdapat true, pilihan true, maka akan dilakukan actionnya. Kemudian jika not true, maka akan dilakukan else action. Alur eksekusi if then else if. Jika kondisi pertama false atau no, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Sini case selector when expression 1, then resultnya, when expression 2, then result. Seterusnya sampai when expression n, that result n. Else result n plus 1, kemudian diakhiri dengan n. Contohnya untuk ekspresi case adalah sebagai berikut. Di sini untuk mencari grade
dan appraisal. Jadi dilakukan case figured when A, then excellent, when B, then very good, when C, then good, else no such grade. Kemudian diakhiri dengan N. Menangani nilai nul. Aturan pada saat menggunakan nilai nul. Pembandingan dengan nilai nul hasilnya akan nul pula. Melibatkan operator logika dengan nilai nul akan menghasilkan nilai nul pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai nul, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Ini adalah tabel logika untuk operasi AND, OR, dan juga NOT. Kontrol iteratif, perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Yang pertama ada basic loop, perulangan tanpa kondisi. For loop, yang merupakan perulangan berdasarkan nilai variabel counter, sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. While loop merupakan perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop, sintak untuk basic loop. Loop statement 1, kemudian exit when condition, lalu end loop. Seperti di sini terdapat loop insert into location, location ID, city, country ID, values-nya v location ID plus v counter. Jadi v counter tadinya di sini adalah 1, kemudian v location ID-nya di plus v counter, lalu di sini v counter-nya di loop. Kemudian v counter ini akan berhenti di loop ketika v counter lebih dari 3. While loop, sintak while loop. While condition loop statement 1, statement 2, end loop. Sini while-nya didahulukan, while v counter kurang dari atau sama dengan 3, maka dilakukan loop insert into location, location ID, city, country ID, values v location ID plus v counter, v city, v country ID, v counter plus 1. For loop, sintak penulisan. For counter in reverse lower bound sampai ke titik upper bound loop. Statement 1, statement 2, kemudian end loop. For loop digunakan jika beberapa kali pengulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit atau tidak perlu dideklarasikan. Nilai variabel counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound, titik upper bound menentukan range dari variabel counter. Contohnya sebagai berikut. For i in 1, titik 3 ini adalah lower bound sampai upper bound, menentukan range dari perulangannya. Insert into location, location ID, city, country ID, values-nya v location ID plus i yang dari sini, kemudian v city, v country ID, kemudian end loop. Penggunaan loop. Petunjuk umum penggunaan loop. 1. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. 2. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Ketiga, gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Penggunaan nested loop. Di sini ada outer loop dan juga inner loop. Inner loop dimulai dari loop ini sampai dengan end loop di sini. Sedangkan outer loop adalah yang luarnya. Untuk variabel outer loop-nya sendiri ada di sini. Selanjutnya kita menuju ke latihan soal. Yang pertama, kita diminta untuk menjalankan script label 41 untuk membuat tabel message. Tulis blok PL SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam message. A. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. B. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. C. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Pertama,
Di sini isi dari script lab 041.sql adalah create tabel message result yang isinya kolom result dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 60. Maka kita masuk ke command prompt dan kita jalankan. Maaf, kita login dulu, kita masuk ke SQL Plus terlebih dahulu, kemudian kita login dengan HR, lalu kita jalankan perintah, kita jalankan scriptnya lab 041.sql. Maka tabel message telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Untuk perintahnya adalah kita gunakan basic loop di sini, for loop di sini. Jadi begin for i in, ini ada lower, ini adalah range-nya antara 1 sampai dengan 10. Kemudian di loop di sini kita diminta untuk memberikan kondisi bilangan akan di loop dari 1 sampai 0 kecuali 6 dan 8. Maka kondisinya adalah if i tidak sama dengan 6 dan i tidak sama 8. Kemudian kita jalankan then insert into message result dengan values-nya i. Kemudian kita end if dan end loop-nya. Lalu kita jalankan. Kita lihat pada tabel message maka di sini pada result isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak ada, 7, 8 tidak ada, 9, 10 sesuai dengan kondisi yang tadi telah kita masukkan ke if-nya dan juga ke loop for-nya. Sekarang kita menuju ke nomor 2. Kita diminta untuk membuat blok PL/SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai, employee ID, kemudian lewatkan nilai ke PL/SQL block dengan SQL plus substitution variable. Define PM0 sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara $5.000 dan $10.000, maka nilai bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika pegawai lebih dari $10.000, jika gaji pegawai lebih dari $10.000, maka nilai bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Dan jika gaji pegawai 0, maka bonus yang diterima 0. Di sini kita diminta untuk menyertakan set verify off. Nah, kita di sini terdapat set server output on karena kita mencetaknya dengan dbms output line. Kemudian kita diminta untuk mengeset verify off. Kemudian kita diminta untuk mendefine employee ID-nya PM0. Kemudian kita declare VSAL dan V bonus. VSAL ini sama dengan gaji tadi di sini. Kemudian kita bikin, lalu query-nya select salary into VSAL from employees. Kita ambil gaji, salary
kolom salary pada tabel employees, kita masukkan ke Faisal yang employee ID sama dengan dan PM no. Employee ID-nya sama dengan PM no di sini. Kemudian di sini diberi kondisi if jika Faisalnya kurang dari 5.000, maka bonusnya Faisal kari 0,1, 10% dari gaji. Yang lainnya 15, jika di antara 5.000 dan 10.000, 15% dari gaji adalah bonusnya. Jika Faisal lebih dari 10.000, maka bonusnya 20% kali gaji. Namun jika Faisal sama dengan 0, maka bonusnya 0. Kita jalankan. Maaf tadi ada kesalahan. Di sini seharusnya adalah else if, dan else if. Jadi ketika dijalankan maka akan ditampilkan bonus yang diterima 4.000. Pada nomor 3, kita diminta untuk membuat tabel EMP yang merupakan replika kopi dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script label 43. Kemudian kita diminta untuk menambahkan kolom baru yaitu starts bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterik. Di sini terdapat query lab 043, isinya adalah create tabel EMP yang isinya as select bintang from employees, isinya sama dengan yang ada tampil employee. Maka saat kita sudah dibuat tabel EMP, di sini sudah ada, kita bisa melihat this tabel EMP untuk melihat isi dari tabel EMP. Karena di sini adalah EMP yang dimiliki ini, maka kita buat EMP baru dengan nama EMP2, EMPS saja. Yang kalau di sini kan EMP-nya sama dengan informasi EMP pada tabel Scott, pada user Scott. Yang ini kita buat tabel EMPS yang isinya seperti tabel employees. Tabel berhasil dibuat. Selanjutnya kita cek isi dari EMPS adalah employee ID, first name, last name, email, phone number, dan sebagainya. Kemudian kita diminta untuk menambahkan kolom baru yaitu stars yang bertipe varchar 2 dengan panjang 50. Nah, di sini kita beri perintah alter tabel EMPS, isinya adalah kita menambahkan add kolom stars dengan tipe data varchar 2. Di situ besarnya adalah 50, tapi kita bisa melebihkan sini misal 255. Maka tabel telah berhasil kolom telah berhasil ditambahkan ke tabel. Selanjutnya nomor 4, kita diminta membuat blok PLSQL memberikan hadiah pada pegawai dengan memberikan tanda asterik pada kolom field start untuk setiap $1.000 dari gaji yang diberikan pegawai. Kita diminta untuk menggunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai. Kemudian define PMNU-nya sama dengan 104, inisialisasikan variabel V asterik. Kemudian kita diminta untuk menambahkan asterik ke string untuk setiap $1.000 dari jumlah gaji pegawai. Misal, jika pegawai punya gaji 8.000, maka asteriknya 8. Jika pegawai punya gaji 12.500, maka asteriknya 13 pembulatan ke atas. Kita diminta untuk mengupdate field column stars untuk menampung jumlah asterik sesuai jumlah gaji pegawai. Kemudian kita diminta untuk memberikan perintah commit, dan kita diminta menjalankan program dengan nilai 1 untuk PM0 174 dan PM0 176.
Perintahnya sendiri adalah sebagai berikut. Sini dari tabel EMP, select salary into Faisal from EMP where employee ID-nya sama dengan dan PM no. Ctrl S, kemudian kita jalankan. Sini tabel EMPS, jadi yang di-update juga tabel EMPS. Jika dijalankan maka PL SQL prosedur successfully complete. Jika kita ingin melihatnya, maka kita bisa melihat dengan menggunakan perintah select employee ID. Kita select bintang saja. Terus lakukan select employee ID, salary, kemudian stars from EMPS where employee ID-nya sama dengan 104. Starsnya di sini tidak terlihat. Lalu dijalankan dua untuk di sini ada bukan 174 tapi 104 karena yang pertama kita lihat adalah 104. Jadi ini untuk 174 sudah ada starsnya sebanyak 11, yaitu 11.000 dibagi 1000. Kemudian untuk 176 kita Ctrl S, sini kita ganti 176. Ya, demikianlah praktikum kita tentang penulisan struktur kontrol. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.